Kita akan bersama-sama segera memulai acara sidang BPL yang kedua, Jumat 3 Februari 2023. Perkenankan kami atas nama panitia sidang BPL yang kedua mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta sidang Sesinode KITJ. Acara sidang pagi hari ini akan dilayani oleh tim musik dan pujian dari GTJ Margorejo Pati, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta FX Supriyono MTH. Untuk itu, kepada tim musik dan pujian dan juga kepada Bapak Pendeta, waktu sepenuhnya dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah pembukaan sidang BPL yang kedua. Kita akan bersama-sama memulainya, dan kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Ibadah pembukaan sidang BPL yang kedua pada saat ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menaruh setia sampai selama-lamanya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Pasaman Kristen nomor 338, Gereja Prasasat Baito, bait 1 dan bait yang keempat. Kita akan bersama-sama pujikan pujian ini, Gereja Prasasat Baito. Prasasat Baito,
kepadamu di dalam Tuhan Yesus pagi ini, atas kemurahan dan anugerah Tuhan yang sedemikian nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di tempat ini Tuhan sudah satukan kami dalam sidang BPL kedua Sinode GTJ. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang mengatur atas seluruh kehidupan kami adalah Tuhan. Ketika kami bisa berkumpul di tempat ini, dari tempat kami masing-masing, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka pada saat ini kami menyerahkan sebelumnya, di mana kami akan memulai sidang BPL yang kedua ini dengan ibadah. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami mengundang Roh Kudus berkuasa di tempat ini, sehingga ibadah pembukaan sidang BPL kedua pada pagi ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan apapun. Tapi kami bisa melihat karya Allah yang sempurna. Banyak saudara-saudara kami yang hari ini belum hadir di tempat ini sampai saat ini. Mungkin mereka ada di dalam perjalanan. Tuhan yang berkuasa atas perjalanan mereka dan kau menghantar sampai di tempat ini dengan keselamatan yang dari Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman kepada saat ini. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mampu untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pakai dan berkati setiap anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Terlebih hambamu akan menyampaikan kebenaran firman. Kuasai dan mampukan hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua yang tersampaikan bukan pikiran manusia, tetapi suara hati Tuhan untuk kami semua. Kami meletakkan menyerahkan sebelumnya firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diangkat oleh panitia dalam sidang BPL kedua ini adalah bersaudara dan bersatu memperkokoh GTJ. Dan ketika kita melihat firman dan merenungkan membaca dari firman tadi, bersaudara dan bersatu, mungkin kesimpulan dari panitia itu diambil dari bertolong-tolonganlah. Bersaudara dan bersatu. Ketika kita mengangkat satu ayat tadi, itu memiliki keterkaitan yang begitu erat, dan itu yang diangkat oleh panitia. Dan di situ Paulus menegaskan tentang bertolong-tolongan. Namun yang perlu dipertanyakan adalah, kenapa Paulus itu menegaskan kepada jemaat di Galatia supaya mereka bertolong-tolongan? Ketika Paulus menegaskan supaya jemaat di Galatia itu bertolong-tolongan, saya berpikir yang pertama, mungkin Tuhan melihat jemaat di Galatia itu jemaat yang apatis terhadap orang lain. Mungkin jemaat yang ada di Galatia itu jemaat yang masa bodoh terhadap orang lain atau jemaat lain. Mungkin jemaat di Galatia
Artinya, jemaat di Galatia begitu egois, hanya mementingkan dirinya sendiri dan orang lain tidak diperhatikan. Itu mungkin Paulus melihat itu. Namun ada satu hal, kenapa Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia itu untuk bertolong-tolongan? Ketika kita membaca kalimat berikutnya, dan ini yang menjadi dasar teologis yang begitu penting ketika Paulus menegaskan tentang bertolong-tolongan. Kenapa jemaat di Galatia harus bertolong-tolongan? Kalimat berikutnya adalah, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata ketika jemaat itu bertolong-tolongan antara jemaat satu dengan yang lain, Paulus tegaskan itu adalah hukum Kristus. Ketika Paulus melihat mereka itu egois, ketika Paulus melihat mereka itu tidak peduli terhadap orang lain, jemaat yang seperti itu adalah jemaat yang keropos, jemaat yang rapuh, jemaat yang mudah roboh dan hancur, sebab kehidupan iman dan rohaninya tidak dibangun dari dalam hatinya, tetapi hanya dipahami secara teori tentang bertolong-tolongan itu. Namun yang ditegaskan oleh Paulus di situ adalah bertolong-tolongan itu adalah hukum Kristus. Ini yang menjadi dasar utama dan dasar teologis dari kenapa Paulus mengatakan bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolongan yang didasari dengan kasih yang tulus, bertolong-tolongan yang didasari dengan kasih yang murni, itu adalah hukum Kristus yang sempurna. Dan di situ Tuhan Yesus sendiri yang mendemonstrasikan bertolong-tolongan itu, atau mendemonstrasikan menolong manusia, di mana Yesus rela mati sengsara di atas kayu salib. Itu adalah mendemonstrasikan sebuah pertolongan kepada umat manusia yang seharusnya manusia itu hancur, seharusnya manusia itu binasa karena dosa. Tetapi di situ Kristus mendemonstrasikan menolong mereka dengan caranya sendiri, yaitu mati di atas kayu salib. Itu adalah menolong. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, contoh konkret atau contoh hidup tentang bertolong-tolongan dalam memenuhi hukum Kristus adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang ditulis oleh penulis Alkitab di dalam Kisah pasal yang kedua dan pasal yang keempat. Di situ menunjukkan bagaimana jemaat mula-mula itu mempraktikkan, mendemonstrasikan juga tentang tolong menolong. Nah, ada kata-kata penting atau ada kalimat penting yang begitu tumbuh dan menghidupi jemaat mula-mula. Kata penting yang menghidupi jemaat mula-mula yang pertama adalah bersatu. Kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44. Kisah 2 ayat 44, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini kata penting yang menghidupi jemaat mula-mula. Orang percaya atau orang Kristen yang pada saat itu memiliki sebuah persatuan yang luar biasa. Mereka sedemikian memiliki persatuan yang utuh,
Sebab firman Tuhan di situ berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini kata yang pertama yang menghidupi jemaat yang mula-mula. Lalu kata yang kedua, ayat 46. Di sana firman Tuhan mengatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Bertekun dan sehati. Jemaat mula-mula ini begitu memiliki kesehatian di dalam ketekunannya menjadi orang Kristen di sana. Bertekun dan sehati. Lalu kata yang ketiga, kita akan lihat pasal yang keempat, ayat 32. Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Jadi di sini ada sebuah persekutuan, ada sebuah persatuan yang begitu luar biasa. Orang Kristen yang pertama itu, mereka memiliki kesehatian, mereka memiliki jiwa yang sama. Dan yang terakhir, ayat 33 dari pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kata kalimat yang saya sebutkan tadi itu menjadi bagian hidup mereka. Itu bertumbuh di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan ketika kita membaca secara keseluruhan bagaimana kehidupan mereka, kasih mereka kepada yang lain, perhatian mereka kepada yang lain begitu lebih, dan itu menjadikan jemaat mula-mula ini menjadi jemaat yang hebat ketika kita membaca di dalam kisahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata dan kalimat yang konstruktif tadi begitu menghidupi kebersamaan dan persatuan di dalam persekutuan mereka. Dengan kebersamaan dan persatuan yang didasari dengan kasih karunia yang melimpah-limpah, yang itu dipraktekkan oleh jemaat mula-mula, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-47 dari pasal 2, mereka disukai oleh semua orang. Ini menjadi penting. Jemaat mula-mula, mereka disukai oleh semua orang. Mengapa mereka disukai oleh semua orang? Karena mereka mempraktekkan kasih yang sempurna, dan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jemaat mula-mula mampu mengaktualisasikan kasih yang sempurna. Jemaat mempraktekkan kasih yang begitu agung di dalam kehidupan mereka, dan itulah yang meneguhkan rohani mereka. Itulah yang meneguhkan spiritual mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka mampu mempraktekkan cinta kasih yang luar biasa itu? Ini pertanyaan penting. Kenapa jemaat mula-mula mampu untuk mempraktekkan kasih itu dengan luar biasa? Jawabannya adalah karena mereka begitu dekat dengan peristiwa Pentakosta. Artinya apa? Mereka hidup dekat dengan Pentakosta. Artinya hatinya, jiwanya, seluruh hidupnya benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu begitu menguasai kehidupan mereka. Roh Kudus itu mengendalikan hidup mereka, sehingga mereka mampu untuk menjadi jemaat, mampu untuk menjadi persekutuan yang hebat dan luar biasa. Itu karena Roh Kudus mengendalikan hidup mereka.
yang terkasih di dalam Tuhan, ketika panitia mengangkat sebuah tema bersama dan bersatu memperkokoh GITC, panitia punya kerinduan bahwa GITC itu harus kokoh, GITC itu harus kuat. Namun ketika dikembangkan dari pertanyaan ini, apakah selama ini GITC tidak kokoh? Nah, dari tema ini kita bisa merenungkan apa yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan ketika kita ini menjadi warga GITC. Apa yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan ketika kita ini menjadi gereja GITC. Kita warga GITC Sesinode, kita gereja-gereja GITC Sesinode bisa mewujudkan persaudaraan dan persatuan dengan nyata, sehingga gereja GITC bisa menjadi kokoh jika Roh Kudus itu benar-benar menguasai dan mengendalikan hati, jiwa, dan seluruh kehidupan orang GITC. Oleh sebab itu, dengan apa yang menjadi tema pada saat ini, kita semua dipanggil supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar membuka hati untuk Roh Kudus dan mau dikendalikan oleh Roh Kudus, dan kita mampu mengaktualisasikan kehidupan seperti jemaat yang mula-mula. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema ini sehingga ke depan GITC menjadi semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Persatuan dan keutuhan perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman kepada kami saat ini. Biarlah firman ini akan menjadi pemacu di dalam kehidupan kami, orang-orang GITC, gereja GITC Sesinode, sehingga kami mampu untuk tetap kokoh dan kuat menjadi gereja di tengah GITC. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan ini, kehidupan seluruh jemaat, kehidupan seluruh gereja yang ada di sinode ini hanya di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki gereja ini, dan Engkau yang akan mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita akan pujikan bersama-sama pujian ini, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kiranya damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan turun dan menguasai kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Silahkan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Tuhan memberkati. Kepada tim paduan suara GDJ Margerjo Pati dimohon untuk menempatkan diri. Kepada seluruh peserta sidang BPL yang kedua dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars GITC dan himne GITC. Dipersilakan. Bangsa dan
Kita berikan sekali lagi tangan untuk tim paduan suara GT Ketapurko. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya laporan panitia oleh Ketua Panitia Sidang BPL yang kedua pada yang terhormat Bapak Pendeta Ponco Haji Prasetyo, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal tentang laporan sidang BPL kedua. Yang terhormat Forkopincam Margorejo Pati atau yang mewakili. Yang terhormat Badan Pekerja Harian Sinode GITC. Yang terhormat Badan Pertimbangan Sinode GITC. Yang terhormat Badan Pemeriksa Keuangan Sinode GITC. Para pengurus komisi, lembaga dan yayasan Sinode GITC. Anggota Badan Pengurus Lengkap, utusan gereja-gereja sesinode GITC. Yang kami hormati Majelis dan Jemaat GITC Margorejo Pati dan seluruh hadirin sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 tahun 2023. Damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan memberikan rahmat, memberikan kemurahannya, sehingga kita boleh berada di tempat ini untuk mengadakan sidang Badan Pengurus Lengkap atau BPL 2 Sinode GITC tahun 2023 di GITC Margorejo Pati. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara peserta sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode GITC tahun 2023 di GITC Margorejo. Bapak Ibu dan hadirin yang kami kasih, sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode GITC tahun 2023 terselenggara oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kemurahannya, dengan perkenanannya, Tuhan telah menggerakkan semua pihak untuk memberikan dukungan penuh, baik doa, baik dana, pikiran, dan waktunya demi terselenggaranya sidang BPL 2 Sinode tahun 2023. Sidang BPL yang kedua tahun 2023 ini Bapak Ibu dan Saudara mengambil tema bersaudara dan bersatu memperkokoh GITC dengan satu tujuan untuk mengajak kita semua jemaat sesinode GITC untuk bergandengan tangan dan bersinergi dalam mewujudkan persaudaraan dalam pelayanan bersama. Demikian pula kita patut memberikan satu penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah bekerja sama menyukseskan acara sidang pada hari ini. Oleh sebab itu izinkan kami panitia pelaksana sidang BPL 2 Sinode GITC tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada yang pertama gereja-gereja sesinode GITC yang telah memenuhi kontribusinya. Yang kedua, Badan Pekerja Harian Sinode GITC yang telah memberi kepercayaan kepada kami serta pendanaan
sidang BPL 2 saat ini. Yang ketiga, semua warga GITC sesinode yang setia terus-menerus berdoa dan juga memberikan dukungan dana dalam sidang ini. Yang keempat, para donatur, baik itu perorangan, lembaga, instansi yang memberikan dukungan dananya bagi terlaksananya sidang BPL 2 saat ini. Semua pihak yang telah memberi dukungan penuh demi terselenggaranya sidang BPL 2 Sinode GITC tahun 2023. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada majelis dan jemaat GITC Margorejo serta paduan suaranya yang sudah memberikan berkatnya bagi kita semua dan membuka menerima kita di dalam kita mengadakan sidang BPL 2 Sinode GITC tahun 2023, serta ucapan terima kasih seluruh panitia sidang pelaksana BPL 2 Sinode GITC tahun 2023 yang sudah bekerja keras, yang sudah memberikan waktu, memberikan tenaganya untuk menyukseskan dan melancarkan sidang BPL saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sidang BPL 2 ini terselenggara di tengah-tengah keadaan ekonomi yang dimana gereja-gereja sedang berjuang untuk memulihkan segala daya yang dimiliki. Kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, 2,5 tahun kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 dan saat ini kita memasuki endemi, dan kita juga tahu bahwa Sinode GITC baru saja mengadakan sidang raya yang ke-23 di Bandungan, dan itu membutuhkan dana yang begitu besar, ditambah dengan iuran untuk pertemuan MWC serta penggalangan dana guna sertifikat tangan STKWW dan BOP pribadi dan dana-dana pelayanan gereja-gereja setempat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kami selaku panitia mengajak kepada semua sidang yang ada untuk tetap berjuang, tetap mengikuti acara sampai selesainya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kami panitia berharap supaya Bapak, Ibu yang hadir pada saat ini tetap setia sampai akhir mengikuti sidang ini, karena ketika Bapak, Ibu nanti pulang ada sesuatu surat yang akan kami berikan untuk Bapak, Ibu bawa pulang sebagai bukti Bapak, Ibu setia sampai akhir dalam acara sidang BPL 2 ini. Yang terakhir, atas nama panitia dan pribadi, apabila terdapat tutur kata kami yang menjadikan tiada berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara, saya pribadi dan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di dalam laporan panitia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu saya kembalikan kepada pemimpin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum BPH Sinode GITC, yang terhormat para muspika atau yang mewakili, yang terhormat para peserta sidang BPL 2 Sinode GITC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus oleh karena penyertaan serta kemurahan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita boleh ada, kita boleh hadir dalam acara sidang BPL yang kedua ini. Saya mewakili Jemaat GITC Margorejo mengucapkan selamat datang di Gereja GITC Margorejo. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini merupakan suatu kesaksian, suatu kebanggaan dan penghargaan bagi kami Jemaat GITC Margorejo karena diberikan kepercayaan gereja kami
sebagai tempat untuk pelaksanaan sidang BPL yang kedua. Namun begitu banyak permohonan maaf yang harus kami sampaikan karena fasilitas kami yang masih serba terbatas dan banyak kekurangan, sehingga mungkin panitia sidang BPL ini begitu banyak membutuhkan dana karena dengan kekurangan fasilitas ini. Tapi kami berharap dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini dapat menjadikan berkat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Yang pertama, dengan adanya pembangunan gereja ini merupakan suatu kerinduan bagi kami bahwa GITJ Margorejo menjadi pusat pelayanan pekabaran Injil di Kabupaten Pati, terkhusus di Kecamatan Margorejo, terlebih lagi di Desa Badengan. Hal ini sudah kami sampaikan pada saat pembentukan panitia sidang BPL yang kedua beberapa bulan yang lalu. Dan mohon doa Bapak Ibu semua agar senantiasa pelayanan kami di GITJ Margorejo ini semakin bertumbuh dan berkembang, dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Yang kedua akan saya sampaikan, mohon doa restu kepada Bapak Ibu semua peserta sidang yang hadir agar senantiasa pembangunan gereja kami ini bisa segera selesai untuk pembangunannya, yang pada saat ini kira-kira baru 90% selesai. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mohon izin kepada Bapak Ketua Umum BPH Sinode beserta jajarannya, kami dari Komisi Wanita mengadakan basar, di mana basar itu merupakan penggalian dana untuk kelangsungan pembangunan gereja GITJ Margorejo. Dan pesan yang sangat penting, mohon nanti Bapak Ibu jika ada berkat bisa untuk membagikan berkat untuk penjualan kami dari Komisi Wanita. Demikian juga jika ada berkat yang berlebih, kami juga mohon maaf ini, kami juga menyediakan stiker kris jika Bapak Ibu berkenan, atau mungkin bisa langsung menghubungi Bendahara Pembangunan GITJ Margorejo, Ibu Atik Sri Kunarti. Beliau sudah ada di belakang. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu semua. Naik kereta membawa buah nangka, tidak lupa juga dengan membawa buah anggur. Saat mata masih dibuka, jangan lupa untuk selalu menabung. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat mengikuti persidangan ini sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum BPH Sinode GITJ atau yang mewakili, yang kami hormati panitia pelaksana sidang Badan Pengurus Lengkap kedua Sinode GITJ, yang kami hormati Ketua Umum Majelis GITJ Margorejo, yang kami hormati
dan Ramel Margojo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, serta hadirin peserta sidang BPL 2 yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati pula. Perkenalkan, kami meminta izin kepada yang hadir semuanya untuk menyampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Camat pada hari ini tidak bisa hadir secara pribadi dikarenakan menghadiri undangan bersama Bapak PJ Bupati, yaitu pencanangan Gema Patas PSL di Balai Desa Mataraman. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia atas undangan kepada pemerintah kecamatan. Yang kedua, selamat datang para peserta sidang BPL 2. Selamat melaksanakan sidang BPL 2 sampai selesai. Semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Para hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa kita semua di Indonesia ini ada kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan inter umat beragama mengupayakan secara pribadi saling, agar tidak ada saling klaim antar umat beragama di dalam agama itu sendiri. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama melaksanakan kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang beda agama dan keyakinan. Seyogyanya dalam penyampaian dakwah di internal agamanya jangan saling menjelek-jelekan antar agama, dan yang dihindari berdakwah kepada orang yang sudah memeluk agama lain, baik itu sudah melaksanakan atau masih sebatas KTP-nya. Indonesia adalah negara besar, kaya akan budaya dan beragam agamanya, beraneka suku bangsa dan bahasanya. Karayaya berada di persimpangan samudra dan benua. Para hadirin sekalian, Indonesia sangat strategis sehingga banyak negara yang mengincarnya. Indonesia harus bersatu, jangan mudah dibentur-benturkan baik antar suku maupun agama. Pada hakikatnya agama adalah hak asasi setiap manusia, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya pemaksaan terhadap salah satu agama bagi warga masyarakat. Mari kita semua bisa jaga indahnya kerukunan beragama dan toleransi beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah jangan sampai ada sekat pemisah antar umat beragama dengan pemerintah. Satu sisi pemerintah membina umat beragama, di sisi lain pemerintah membutuhkan masukan dan saran dari pemuka agama. Para hadirin sidang yang saya hormati, semoga kerukunan beragama bisa dilaksanakan dan kita semua bisa menjaganya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bersidang BPL kedua. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Semoga kita semua dalam cinta dan kasih-Nya. Dengan demikian, sidang Badan Lengkap kedua Sinode GTJ tahun 2023 saya resmi buka. Sekian dan terima kasih. Salam Bapak Ibu. Nggih tahun 2006 niku nate ora-ora nggih nyobi-nyobi nggih ndamel langgam GTJ nggih matur nuwun dinten menika kula nyuwun timbali panitia sidang BPL kaping kalih Margojo mugi dados berkah kangge kula lan panjenengan sedaya.
lagi balurut baru maturun diberikan Bapak Martinus Sukari atau biasa disebut Bapak Bondan dari Jemaat GTJ Juan. Selanjutnya terima kasih penata acara, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yang kami hormati dalam kasih Kristus, Camat Kecamatan Margorejo Pati atau yang mewakili, atau Muspika Kecamatan Margorejo Pati, Badan Pekerja Harian Sinode GITJ, Badan Pemeriksa Keuangan Sinode GITJ, Badan Pengurus Lengkap BPL Sinode GITJ, para pengurus komisi lembaga dan yayasan, baik organ yayasan STAKWW, Yayasan Pendidikan Kristen Bogri Sinode GITJ, Yayasan Kesehatan Kristen Sekitar Mulia YKKSM Sinode GITJ, dan sedulur BPH Sinode GITJ. Marilah kita haturkan puji syukur kehadiran Sang Kepala Gereja. Oleh karena kasih, rahmat, dan perkenannya, BPH Sinode GITJ dapat memasuki masa pelayanan di tahun yang kedua atau selama 10 bulan sejak 26 April 2022 sampai hari ini 3 Februari 2023. Terselenggaranya sidang BPL Sinode yang kedua Sinode GITJ tentu tidak terlepas dari kesediaan segenap warga GITJ Margorejo Pati maupun majelis GITJ Margorejo Pati yang telah menyediakan gedung gereja ini dan semua fasilitasnya untuk kami gunakan di sepanjang hari ini. Juga berterima kasih kepada setiap dan segenap panitia yang telah melaksanakan pekerjaan mulia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa BPH Sinode GITJ di tahun yang pertama baru merealisasikan sebagian kecil pelayanan yang kami lakukan, baik itu rapat rutin BPH, menerima tamu, majelis gereja, lembaga, dan institusi, visitasi, prapeneguhan, pelayanan peneguhan pembantu pendeta, penabisan maupun emeritasi gembala jemaat, persiapan pendewasaan, pengangkatan organ yayasan di lingkungan Sinode GITJ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sidang BPL kedua tentu kita sudah melaksanakan sidang BPL yang pertama yang dilaksanakan
di GITJ Sumberjo Klasis Tengah pada bulan antara Juli sampai Agustus yang lalu. Sidang BPL kedua saat ini mengangkat sebuah tema bersaudara dan bersatu memperkokoh GITJ. Kami sangat berharap agar persaudaraan dan persatuan yang telah dibangun oleh para leluhur atau pendahulu kita yang secara formal dimulai sejak 30 Mei 1940, lahirnya Sinode GITJ di Kelek Jepara. Kiranya semangat persaudaraan itu terus kita landaskan pada pondasi kasih agape, sehingga GITJ dapat terus bertumbuh, GITJ terus berkembang dalam kasih Kristus dan tentu menghasilkan buah-buah iman yang berkualitas. Saudara-saudara yang kekasih, bersaudara atau persaudaraan merupakan salah satu ciri khas GITJ, satu gereja atau komunitas yang berasaskan Mennonite. Namun bersaudara bukan berarti tanpa adanya rambu-rambu dan lepas kontrol. Sekalipun kita tidak mencari hormat yang sia-sia, namun sebagai saudara dalam kasih Kristus, setiap pribadi sangat perlu untuk tetap saling menghormati di dalam kasih. Penghormatan itu berlaku baik secara formal maupun berorganisasi, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi dengan merendahkan yang lain. Tidak ada yang merasa lebih cepat dan lebih hebat dengan meninggalkan bahkan mengabaikan yang lain. Perlu dipahami bersama bahwa BPH Sinode dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan tata gereja maupun mandat sidang raya Sinode dan sidang BPL Sinode GITJ. Untuk merealisasikan program-program tersebut, BPH Sinode secara maksimal berusaha untuk menjalankan dan merealisasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job description. Demikian pula khusus untuk para wakil klasis, sekaligus sebagai ujung tombak pelayanan kita. Pengurus atau wakil klasis yang sekaligus ex officio koordinator umum di klasis masing-masing, bersama-sama dengan para pengurus lengkap di setiap klasis, sebagai kepanjangan tangan Sinode GITJ, bertanggung jawab menerjemahkan dan mensinkronkan keputusan-keputusan Sinode agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan Sinode dengan klasis. Mengingat pula bahwa gereja-gereja setempat juga memiliki banyak kegiatan dan tanggung jawab. Kita bersepakat agar melalui sidang BPL kedua Sinode GITJ saat ini, persaudaraan kita semakin erat, persekutuan gereja GITJ semakin kuat, sehingga tanda-tanda kerajaan Allah terus dinyatakan. Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Selamat bersidang dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus dan bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hikmat Roh Kudus. Pati 3 Februari 2023, Badan Pekerja Harian Sinode GITJ. Tuhan Yesus memberkati. Masih
berada di tempat, mohon sewu Pak Pendeta. Kita akan bersama-sama membuka sidang BPL yang kedua ini. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum BPH Sinode dan Bapak Camat Margerjo atau yang mewakili, mohon untuk bisa menempatkan diri, didampingi oleh Ketua Panitia Sidang BPL dan Ketua Majelis GTJ Margerjo. Dipersilakan. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada saat ini saya selaku Ketua Umum BPH Sinode GITJ periode 2022-2027 menyatakan bahwa sidang BPL 2 Sinode GITJ di GITJ Margerjo Pati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibuka. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki sidang pleno yang pertama. Dalam sidang pleno pertama ini ada 3 poin. Yang pertama, penetapan quorum. B atau yang kedua, pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Sidang. Yang ketiga atau C, serah terima kepemimpinan sidang dari BPH Sinode kepada Dewan Pimpinan Sidang BPL kedua Sinode GITJ. Keputusan Sidang Badan Pengurus Lengkap kedua Sinode GITJ nomor 01 tentang penetapan quorum Sidang BPL 2 dengan kasih karunia Tuhan Yesus, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Sidang Badan Pengurus Lengkap 2 Sinode GITJ tahun 2023 tentang quorum persidangan. Ke-1, Sidang BPL 2 Sinode GITJ tahun 2023 yang dilaksanakan di GITJ Margerjo Pati pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 dinyatakan quorum dengan dihadiri oleh 108 utusan gereja dari 120 gereja anggota Sinode. Kedua, dengan quorumnya Sidang BPL 2 Sinode GITJ tahun 2023, maka segala keputusan yang dihasilkan dalam persidangan dinyatakan sah. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat selama persidangan. Ditetapkan di Margerjo Pati 3 Februari 2023. BPH Sinode GITJ Pendeta Sehat Teguh Sayogo STH MA MPD Ketua Umum, dan saya sendiri Sekretaris Umum. Saudara Pendeta Hemintono STH MA, kami atas nama Badan Pekerja Harian Sinode GITJ menyerahkan palu sidang sebagai simbol otoritas untuk memimpin sidang BPL 2 Sinode GITJ hari ini. Terima kasih. Saya atas nama
DPS yang sudah ditetapkan, mengucapkan terima kasih pada BPH Sinode yang telah memberikan kewenangan untuk memimpin jalannya sidang BPH kedua Sinode GIPJ. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara peserta sidang BPL kedua Sinode GIPJ. Marilah kita melanjutkan acara ini, memasuki pleno yang kedua. Bisa dimulai Bapak Ibu? Sidang pleno kedua BPL kedua Sinode GIPJ dimulai. Saya akan membacakan pasal 5 hak bicara dan hak suara. Poin pertama, semua anggota BPL mempunyai hak bicara, hak mengajukan pendapat, usul, saran, pertanyaan atau penjelasan, dan hak suara, hak untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peserta sidang lainnya tidak mempunyai hak suara, namun boleh berbicara apabila diminta oleh pimpinan sidang. Yang ketiga, baik anggota BPL maupun peserta sidang yang lain tidak boleh berbicara sebelum diizinkan atau dipersilahkan oleh pimpinan sidang. Kita masuk yang kedua, yaitu penetapan agenda sidang. Agenda sidang hari ini yaitu yang pertama, membahas laporan kerja Sinode tahun 2022. Yang kedua, membahas laporan keuangan Sinode tahun 2022. Yang ketiga, menetapkan rencana kerja Sinode tahun 2023. Yang keempat, menetapkan rencana anggaran pendapatan belanja Sinode tahun 2023. Yang pertama, halaman 11 terkait juga dengan halaman 27. Ini dua pertanyaan saya ringkas dari satu saja. Halaman 11, laporan kegiatan BPH Sinode GIPJ Januari 2023 tertulis tanggal 20/12/23, hanya koreksi saja. 20/12/23 harusnya adalah 21/23. Itu koreksi. Pertanyaannya adalah audiensi dengan pimpinan Padi, kantor pimpinan Padi, agar disampaikan hasil daripada audiensi dengan pimpinan tersebut kepada gereja-gereja. Saya yang ingin mohon supaya temuan-temuan ini, yaitu catatan-catatan temuan ini, mohon segera ditindaklanjuti, terutama soal kerancuan komisi seni Repan ini. Jadi kalau bisa itu dikembalikan ke fungsinya masing-masing. Ya, misalkan komisi suami ibu, komisi pemuda remaja, dan lain-lain. Terima kasih. Tadi saudara kita di depan sudah menanyakan bahwa ada perbaikan dan juga belum dijawab. Jadi ada kegiatan BPH yang tahun 2023 tapi bulan 12 sudah dilaporkan, tadi ditanyakan tapi belum dijawab. Siapa tadi yang tanya? Ini saya ingatkan supaya nanti menjadi untuk perbaikan. Peserta sidang yang aku hormati bisa melihat halaman 52 dan 53 serta seterusnya untuk rencana program Sinode GIPJ tahun anggaran 2023. Kami akan secara singkat rencana umum, nanti ada juga rencana tiap departemen. Masih seputaran penataan struktur organisasi, itu kami harus segera menemukan calon sekretaris pembina Yayasan STA KWB, kemudian mengangkatnya dan sekaligus pengurus dan pengawas. Saya mulai
dari rencana program dan anggaran Komisi Sekolah Minggu Remaja dan Pemuda Sekrepa Sinode GIJD tahun 2023. Tadi sudah disinggung kaitannya peningkatan kualitas guru sekolah minggu. Ini terutama mengenai sesanggen. Ada beberapa yang tadi menyatakan keberatan, dan hal ini nanti menjadi pembahasan kita pada rapat Komisi C kali ini. Sudah tadi acuan ini berarti 1 tahun, dan sedangkan itu yang 5 tahun kan ditutup dalam sidang raya. Forum sidang ini kemudian bekerja di rumah. Iya kan? Nah, oke. Berarti rekomendasinya satu. Barangkali. Biaya notaris. Sidang pleno keempat kami buka. Peserta sidang yang kami hormati, kita masuk pleno keempat. Yang pertama adalah laporan komisi. Yang pertama, dibuatkan adanya laporan keuangan tentang pesangon staf kantor sinode 2 orang yang dianggarkan 100 juta. Selanjutnya kami menyampaikan untuk yang pertama untuk BPH Sinode, tahapan perencanaan untuk capaian tahunan. Yang kedua, jadi ada sinkronisasi perencanaan antar komisi dan lembaga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang Komisi C mengambil atau menyimpulkan beberapa keputusan dari sidang yang kami lakukan. Ada 4 hal, kami tidak panjang meskipun pembahasan cukup alot. Yang pertama, Komisi C menerima laporan keuangan tahun 2022 dengan catatan supaya ada penambahan penjelasan dalam laporan dan satu pemahaman antara BPK, BPS, dan Bendahara Sinode. Membahas isu-isu aktual selama sidang pertama sampai sidang yang ketiga. Bapak Ibu, isu yang disampaikan di dalam Komisi D, yang pertama masalah taker, kemudian yang kedua masalah sesanggen, yang ketiga masalah GITJ Bumiharjo. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode GITJ tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode GITJ tahun 2023 tentang program Sinode GITJ tahun 2023. Ke-1, menerima laporan kerja dan keuangan BPH, laporan kerja BPK, dan pertimbangan BPS Sinode GITJ masa kerja tahun 2023 yang telah dipresentasikan masa kerja tahun 2022 yang telah dipresentasikan dan dibahas dalam forum persidangan. Kedua, rumusan dan uraian laporan kerja Sinode GITJ tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Margorejo Pati pada tanggal 3 Februari 2023. Dewan Pimpinan Sidang Badan Pengurus Lengkap BPA 2 Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ tahun 2023. Pendeta Hermintono ditandatangani, Pendeta Kuswidarto ditandatangani, Pendeta Edi Puji Santoso ditandatangani, Joko Budoyo ditandatangani, Yeni Masudani ditandatangani, Sudi Siswanto ditandatangani.
Saya akan melanjutkan untuk keputusan sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa tahun 2023 nomor 06-DPL/Romawi 2/2023 tentang program kerja Sinode GITJ tahun 2023. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sidang Badan Pengurus Lengkap 2 Sinode GITJ tahun 2023 menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi GITJ perlu dirancang program kerja 5 tahunan dan 1 tahunan sesuai rencana strategis dan garis-garis besar program kerja Sinode tahun 2022-2027. B. Bahwa sidang BPL 2 adalah forum persidangan BPL tahunan yang bertugas membahas program kerja tahunan Sinode GITJ. C. Bahwa penetapan program kerja Sinode GITJ tahun 2023 perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat Tata Gereja GITJ tahun 2022 bab 7 pasal 44 memutuskan menetapkan keputusan sidang Badan Pengurus Lengkap 2 Sinode GITJ tahun 2023 tentang program Sinode GITJ tahun 2023. 1. Menyetujui program kerja Sinode GITJ tahun 2023 yang telah dipresentasikan dan dibahas dalam forum persidangan. Kedua, rumusan dan uraian program kerja Sinode GITJ tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, memberikan mandat kepada BPH, komisi, lembaga, dan yayasan Sinode GITJ untuk melaksanakan program kerja Sinode GITJ tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Margorejo Pati pada tanggal 3 Februari 2023. Dewan Pimpinan Sidang Badan Pengurus Lengkap dalam kurung BPL 2 Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa dalam kurung GITJ tahun 2023. Pertama, Pendeta Herintono STH MA ditandatangani. Pendeta Kuswidarto STH ditandatangani. 3. Pendeta Edi Cisantoso STH ditandatangani. 4. Joko Budoyo ST ditandatangani. 5. Yemima Sudarni ditandatangani. 6. Sudi Siswanto ditandatangani. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Pak Edi. Dilanjutkan keputusan sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa tahun 2023 nomor 207/BPL/2 Romawi GITJ 2 Romawi 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja Sinode GITJ tahun 2023. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode GITJ tahun 2023 menimbang A. Bahwa agar pelaksanaan program Sinode GITJ tahun 2023 dapat berjalan efektif dan efisien, perlu disusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Sinode GITJ tahun 2023. B. Bahwa sidang BPL 2 Sinode GITJ tahun 2023 adalah forum untuk membahas dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Sinode GITJ tahun 2023. C. Bahwa penetapan rencana anggaran dan belanja Sinode GITJ tahun 2023 perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat
Tata Gereja GTC tahun 2022 bab 7 Romawi pasal 44 memutuskan, menetapkan keputusan sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode GTC tahun 2023 tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja Sinode GTC tahun 2023. 1. Menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja Sinode GTC tahun 2023 yang telah dipresentasikan dan dibahas dalam persidangan. 2. Uraian rencana anggaran pendapatan dan belanja Sinode GTC tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kerja Panti pada tanggal 3 Februari 2023. Dewan Pimpinan Sidang Badan Pengurus Lengkap BPL 2 Sinode Gereja Injili di Tanah Jawa GTC tahun 2023. Pertama, Pendeta Kintono STH MA Angani. Kedua, Pendeta Kosmido STH ditandatangani. Ketiga, Pendeta Edi Puji Santoso STH ditandatangani. Keempat, Joko Budoyo ST ditandatangani. Kelima, Yemima Sudarmi Espak ditandatangani. Keenam, Sudi Siswanto ditandatangani. Demikian bacaan akta sidang BPL 2 Sinode tahun 2023. Bapak Ibu peserta sidang BPL 2 Sinode GTC yang kami hormati, sebelum kami tutup pleno keempat ini, izinkan kami atas nama DPS mengucapkan terima kasih kepada peserta sidang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Yang kedua, kami DPS minta maaf jikalau di dalam memimpin persidangan ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya kita semua akan mengakhiri pleno keempat pada sore hari ini. Sidang yang kami hormati, pleno keempat kami tutup. Silakan keputusan sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, sidang BPL 2 Sinode GTC berlangsung dengan selamat. Kiranya semua yang sudah kita sepakati boleh terlaksana dan semuanya untuk keluhuran nama Sang Kepala Gereja. Kami BPH Sinode mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang proaktif ambil bagian dalam pelayanan dari pagi sampai malam hari ini. Selanjutnya, saya atas nama Badan Pekerja Harian Sinode GTC menutup sidang BPL 2 Sinode GTC dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.